Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di rumah coding untuk membahas bagian ketiga tentang dasar tentang deep learning untuk yang neural network. Kita sudah membahas bagaimana inspirasi biologinya, model matematika, kemudian fungsi aktivasi dan implementasinya. Nah, yang kita lihat tadi di video sebelumnya itu neuron ini atau itu adalah single layer perceptron sebenarnya, atau perseptron layer tunggal, hanya satu aja. Ya perseptron aja lah, perseptron tunggal saja ya, masih belum bisa disebut layer karena ya memang cuma satu. Nah, di neural network sebenarnya neuron-neuron itu disusun atau punya arsitektur yang berlapis-lapis. Ada layer-layernya. Layer yang pertama itu adalah terdiri atas neuron A, B, dan C, di mana input untuk setiap neuronnya berjumlah 2 untuk menginputkan X0 dan X1. Sedangkan untuk hidden layernya, untuk layer yang di tengah ini yang warna biru, neuron-neuron D, E, F, G itu akan menerima 3 input yang berasal dari output setiap neuron dari input layer A, B, C. Jadi output dari neuron A ini kan hasil dari fungsi aktivasinya, kemudian dikeluarkan dan diumpankan ke D, E, F, G gitu. Kemudian output dari layer hidden ini itu akan diumpankan. Outputnya ini sama juga di sini, output D, E, F, G adalah hasil dari fungsi aktivasi masing-masing. Itu akan diumpankan ke suatu neuron di layer outputnya, yaitu H ini ya. Maka nanti output akhirnya yang akan didapatkan adalah bernilai suatu nilai YH begitu. Nah, langsung aja untuk konsep yang seperti ini. Kita udah punya neuron ya. Kita akan ada skenario untuk mengklasifikasi atau memprediksi suatu di tulisan digit itu dideteksi angkanya berapa. Misalnya ini yang mau dibaca ya. Nah, ini misalnya inputnya yang ini yang kita umpankan ke neural networknya. Dia akan menghasilkan angka berapa, 0 sampai 9 gitu. Nah, ini apa skenarionya. Jadi input datasetnya itu berasal dari ini ya, dikenal dengan MNIST, Modified National Institute of Standards and Technology. Bisa diakses dengan secara open source, ada di yanlekun.com, exdb MNIST. Datasetnya itu berisi 70.000 gambar grayscale berukuran 28 kali 28 pixel. Nah, di sini NN itu akan menghasilkan nilai 01, deretan nilai 01 yang merepresentasikan keyakinan neural network tentang klasifikasi suatu input gambar angkanya. Input vektornya itu ada 28 kali 28. 28 itu ini. Nah, satu kotak ini itu ukurannya dari sini ke sana itu 28. Kemudian ke sana, nah itu 28. 28. Di sini juga 28. 28 pixel kali 28 pixel. Sehingga input yang dibaca oleh layer pertama pada neural networknya adalah 784 atribut warna pixel. Nah, cukup besar ya, banyak ya. Outputnya adalah berupa klasifikasi bernilai 0 sampai 9. Tapi 0 sampai 9-nya itu outputnya tidak berupa angka, tapi berupa apa ya, dikodekan menjadi sebuah gini ya. Ini untuk representasi nilai 0. Kemudian bit yang berikutnya untuk representasi nilai 1. Berikutnya untuk representasi nilai 2. Ini untuk 0, ini 1, ini 2, dan seterusnya
sampai yang digit yang terakhir itu bernilai 9 ketika kalau bitnya itu bernilai 1. Kalau 0 begini berarti nggak ada nilainya. Jadi misalnya nilainya di sini ini. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya nilainya adalah 1, 0, 0, sisanya 0 semua. Ini artinya sama dengan bernilai 0. Tapi kalau 0, 1, kemudian sisanya 0 terus, sampai ke belakang 0, ini nilainya adalah 1 gitu ya. Atau kita sebut sebagai one hot digits gitu. Nah, alur programnya nanti dia akan forwarding vektor gambar ke jaringan network, kemudian menghimpun output tiap lapisan dan menghasilkan klasifikasi dengan skor tertinggi. Nah, oke. Untuk implementasi MLP, kita harus tadi neuron sudah kita bikin di sini ya untuk memprediksi apa di sini ya. Nah, ini kan neuronnya seperti ini. Ini neuron, satu neuron. Nah, berikutnya untuk MLP yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun layernya dulu. Jadi layer ini isinya adalah berupa sejumlah neuron. Nanti satu layer isinya neuron. Kemudian setelah kita bangun layernya, baru kita bangun networknya. Network yang berisi atas sejumlah layer. Di sini ada fungsi namanya fully connected layer. Nah, disinilah suatu kelas ya, sebuah kelas namanya fully connected layer. Itu nanti dia akan menghimpun sejumlah neuron di dalamnya. Di sini inputnya ada jumlah inputnya. Jumlah input itu adalah jumlah vektor input yang akan diumpankan ke neuron-neuronnya. Kemudian layer size itu adalah jumlah neuron dalam layer ini. Ini ya, number of neurons. Sedangkan activation function itu sama dengan yang fungsi aktivasi yang dipakai untuk setiap neuronnya, seperti yang kita terapkan di neuron tunggalnya. Kemudian atributnya ada W, ada B, ada ukuran, ada fungsi aktivasi X, Y outputnya. Kemudian ada ini derive activation function, itu nanti untuk back propagation-nya ya. Karena sifatnya neural network itu bisa forward. Tadi kan kita udah pelajari yang forward itu berarti menghitung prosesnya itu dari kiri ke kanan. Sedangkan yang backward, kalau dari kiri ke kanan fungsi yang digunakan adalah fungsi aktivasi ini. Dari kiri input hingga sampai output yang terakhir itu yang berperan adalah activation function. Sedangkan untuk fungsi backwardnya atau back propagation-nya itu adalah suatu tahapan di mana neural network-nya itu akan mengupdate nilai-nilai weight vektor W di semua neuronnya pada tiap layernya. Nah, fungsi yang digunakan adalah ini, derive activation function. Kemudian ada ini, ada DLDW dan ada ini derive of the loss. Jadi untuk mengupdate vektor W-nya tadi itu, maka harus dihitung dulu loss-nya. Nah, loss-nya kita nanti ada beberapa fungsi yang bisa kita pelajari ya. Jadi ini fully connected layer seperti ini. Terus ini fungsi forward yang sama dengan fungsi yang dimiliki oleh atau metode yang dimiliki oleh neuron tunggal ya, sama persis. Nah, sedangkan ada satu tambahan metode namanya backward. Nah, backward inilah yang bisa mengupdate nilai neuron, semua neuron di dalam layernya. Jadi kalau tadi neuron itu tunggal, kalau di fully connected layer ini, maka semua neuron itu akan punya nilai W yang diupdate ketika backward ini dipanggil. Nah, fungsinya seperti ini ya, backward fungsi aktivasi mundurnya, jadi dari kanan ke belakang, dia mengupdate nilai-nilai W dan sebagainya sampai optimal nanti ya. Oke, kita lihat sekarang ya implementasinya. Coba ini saya eksekusi dulu.
yang ini, Ctrl Enter. Oke, udah nggak ada error. Kita ke sini. Nah, ini adalah kita mau testing nih, kita akan membangun sebuah fully connected layer, di mana satu layer aja ya, kita akan membangun satu layer terdiri atas jumlah neuron. Inputnya untuk layer itu adalah 2 input, jumlah neuronnya ada 3, kemudian fungsi aktivasinya adalah ReLU. Nah, ini kita coba eksekusi, Ctrl Enter, udah jalan, tidak ada error. Kemudian kita bikinkan dong, karena dia input size-nya kan tadi 2, berarti kita akan bikin 2 input X1 dan X2. Kita eksekusi satu persatu, Ctrl Enter. Yang untuk X1 keluarlah ini nilai X1-nya. Ya. Kemudian input size-nya itu memang 2. 2 itu adalah untuk setiap X yang kita generate itu nilainya 2. Ada 2 array gitu ya. Kita bikin X1 dan X2 untuk mensimulasikan 2 sampel data. Ini sampel yang pertama begini, kemudian sampel yang kedua kita eksekusi, Ctrl Enter, dia punya nilai yang berbeda. Sampel yang kedua, gitu ya. Nah, baru dari masing-masing sampel X1 dan X2 itu diumpankan ke fully connected layer tadi yang namanya layer ya, ini layer. Nah, di layer kemudian kita forward dengan inputnya X1. Kita lihat hasilnya. Ctrl Enter. Output untuk nilai dari Y1 itu menghasilkan 0, begini. Nah, ini outputnya. Kemudian kalau kita outputkan di sini, itu akan menghasilkan untuk yang Y2, karena dengan input X2 dia akan menghasilkan output yang berbeda pula. Nah, outputnya ini kenapa 3? Karena begini, kita perlu ingat bahwa jumlah neuronnya kan tadi 3, maka output yang dihasilkan pada layer ini itu adalah 3 nilai juga dari 3 neuron tadi. 0 ini adalah hasil dari neuron yang pertama, 0,459 adalah hasil dari neuron kedua, 1,619 adalah dari neuron yang ketiga. Begitu pula dengan Y2. Yang kita lakukan di sini menghitung Y1 dan Y2 ini adalah satu persatu ya, kita eksekusinya. Untuk Python ini kita bisa melakukan proses batch execution ya. Eksekusinya melalui batch. Batch execution adalah sampel yang tadinya X1 dan X2 itu terpisah, singular atau sendiri-sendiri, itu kita gabungkan, kita concatenate. Di sini fungsinya concatenate. X1 2 itu maksudnya adalah 2 baris sampel kita simpan dalam satu variabel. Ini di-concatenate menjadi X1 dan X2 akan digabungkan. Digabungkan itu berarti X1 itu akan menjadi baris 1, kemudian X2 akan menjadi baris kedua. Nah, ini fungsi concatenate. Kemudian kita buat sebuah layer, kita eksekusi layer forward untuk input yang 2 baris tadi itu dan menghasilkan Y12. Ini adalah batch execution ya namanya ya. Batch ini nih. Batch. Ini mana tadi? Nah, ini ya batch. Itu adalah ketika kita eksekusi nilai di mana inputnya itu ada banyak baris. Itu batch execution. Coba yang ini. Ctrl Enter. Nah, maka yang dihasilkan adalah ketika X1 diinputkan, ini ada output Y12 itu outputnya ada 2 baris. Maksudnya adalah baris yang pertama itu adalah output dari layer ini ketika inputnya adalah X1. Kemudian baris yang kedua adalah hasil dari layer ini ketika inputnya adalah dari X2. Nah, gitu. Kalau sampelnya ada 100 ya, dia akan menghasilkan 100 baris pula. Gitu. Layer ini kan sifatnya begitu. Inputnya adalah jumlah atributnya X1, X2. Outputnya adalah jumlah dari neuron. Sifatnya masih satu layer, masih belum
diumpankan ke layer yang berikutnya. Nah, itu kiranya untuk yang fully connected layernya. Berikutnya baru kita masuk ke complete neural network, di mana nanti layer-layer ini, fully connected layer ini kita bangun secara berlapis. Ini kan masih satu layer, kita bikin beberapa lapis, kita bikin 3 lapis. Nah, karena kalau layernya ini udah banyak, maka nanti ada proses proses back propagasi. Tadi yang kita lakukan sini kan forward semua ya, tidak pernah mengupdate. Jadi tidak mengupdate apapun, hanya forward aja, sekali jalan selesai, udah. Fungsinya seperti ya program prosedural biasa. Nah, sedangkan untuk neural network ini dia memungkinkan untuk setelah dihasilkan forward feedbacknya, forward executionnya, dilihat hasil eksekusinya ketika forward ini, nilai outputnya itu berapa, prediksi kita sebutnya ya. Prediksinya itu bagaimana, kemudian dibandingkan dengan nilai asli dari sampel yang diumpankan tadi, label asli dari sampelnya dibandingkan. Dari situ akan mempengaruhi proses pengupdatean nilai-nilai pada nilai-nilai yang dimiliki neuron pada setiap layernya. Nah, disinilah kita membutuhkan satu fungsi tambahan untuk setiap fungsi aktivasinya. Kalau ini fungsi aktivasi untuk sigmoid, untuk forward prosesnya atau forward feedbacknya, sedangkan untuk back propagationnya, fungsi yang dipakai adalah yang ini nanti. Kemudian, nah rupanya untuk mengimplementasi complete neural network seperti ini, ada banyak fungsi tambahan. Ini ya, ada sigmoid, ada derivative, ada loss, ada derivative, binary, ada derivative. Apa itu semua? Yuk kita akan bahas di video berikutnya aja ya. Kita stop dulu video yang neural network basicnya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.